Saudari-saudaraku terkasih, pernahkah Anda mengalami kesepian? Pasti pernah ya. Merasa sendiri gitu ya. Tidak ada yang menemani. Bukan soal enggak punya teman. Ada orang di sekelilingku, tapi merasa tidak ada yang sungguh-sungguh bisa memahami dan mau menerima aku apa adanya. Kita merasa ditinggalkan. Barangkali oleh dunia yang begitu cepat dengan perkembangan teknologi, dengan produk-produk baru yang sedang tren, sedangkan kita tidak mampu menjangkaunya, tidak mampu meraihnya. Ini juga bisa membuat kita merasa sepi, merasa sendiri. Atau kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa yang kita mohonkan dalam doa-doa permohonan kita itu tidak terkabulkan. Atau bahkan sebaliknya, mengalami kegagalan. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini Injil Yohanes yang kita dengar hendak mempersiapkan dan meneguhkan para murid dan kita semua yang tidak lagi atau tidak akan melihat Yesus secara fisik. Yesus bangkit naik ke surga. Tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Yesus memang jauh di mata, tapi dekat di hati. Untuk kita Yesus meninggalkan pesan indah yang memberi kita peneguhan. Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yohanes 14 ayat 18. Mau mengatakan apa? Kita selalu punya keluarga. Kita selalu punya rumah, tempat kita selalu bisa pulang, yaitu Yesus. Dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku Allah tidak akan melupakan engkau." Dengan tegas Yesus juga pernah berkata dalam Matius 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Ya. Sampai selamanya kita disertai, kita ditemani. Bahkan dalam Injil tadi dikatakan juga, "Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu menuruti firman-Ku." Begitu dekat, kita senantiasa disertai oleh Allah, ditemani oleh Allah. Ekaristi ini kan tanda nyata Yesus hadir. Kita makan, itu bersatu dengan tubuh kita Yesus, kita menyantapnya. Ya. Tapi satu pesan Yesus yang menjadi tanda nyata bahwa Dia menyertai, yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat dan berbuah dalam hidup ini. Roh Kudus itu yang membuat kita memahami Yesus lebih dalam. Ya. Atau barangkali secara konkret yang membantu kita menjawab pertanyaan, mengapa doaku kok enggak dikabulkan? Nah biasanya kan gitu. Ya. Nah, kalau mau tahu jawabannya, berdoa mohon karunia Roh Kudus. Kita dituntun untuk memahami apa yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku? Kita dibantu Roh Kudus untuk memahami itu. Roh Kudus yang memberi kita kebijaksanaan dalam kebimbangan. Yang memberi kita bimbingan dalam mengambil keputusan. Yang memberi kita keberanian dalam ketakutan. Dan memberi kita damai serta kekuatan dalam menghadapi segala persoalan. Kita tidak pernah sendiri.
Kita senantiasa disertai oleh Allah itu dalam Roh Kudus. Tanda-tandanya itu tadi. Fenomena kesepian ini kayaknya serius juga ya. Ketika membaca Kompas 30 Juli 2025, tim Litbang Kompas memaparkan 19,97%, ya hampir 20%, atau 1 dari 5 orang di Indonesia itu mengaku merasa kesepian. Setidaknya sepekan sekali. Jadi, sepekan sekali itu merasa kesepian. Enggak tahu hari apa itu ya. Sepertiga di antaranya bahkan merasa kesepian hampir tiap hari. Dan hal ini terjadi di kota-kota besar justru. Bukan di desa yang sepi, yang rumahnya jauh-jauh, tidak. Justru di kota-kota besar seperti Jogja dan Jakarta, di mana kita temukan banyak orang muda berkumpul. Ada yang kuliah, bekerja, segala fasilitas ya, internet, hiburan mulai dari kafe, tempat nongkrong, tempat olahraga, sampai tempat dugem, semua ada, ya kan. Namun justru di situ banyak orang merasakan kesepian. Ternyata segala hal yang kita anggap dapat mengusir kesepian, kesibukan, banyak teman, uang mungkin, macam-macam bentuk hiburan, tidak menjawab kebutuhan jiwa kita. Hingga kita tetap merasa kesepian, rasa kosong. Kabar baiknya adalah kesepian dan kekosongan itu menunjukkan bahwa ada bagian dari jiwa kita, manusia, yang butuh diisi oleh Tuhan. Karena itu semua tidak menjawab. Kabar buruknya banyak dari kita tidak tahu apa yang penting bagi jiwa kita. Dan kalaupun tahu, tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk melakukannya. Akibatnya apa? Terus merasa kesepian, stres, gak bisa tidur, sampai mikir yang tidak-tidak. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat kalau merasa begitu kesepian, mengalami kesedihan yang amat dalam, atau menghadapi persoalan yang menyesakkan hati? Jawabannya ini, ya, jangan lari. Jangan lari. Para murid sebelum dikaruniai Roh Kudus, mereka semua lari saat Yesus menderita dan wafat. Kabur. Mereka sembunyi, mengurung diri, merasa sendiri ketika dikejar-kejar tentara Romawi. Kita pun bisa lari seperti itu. Mulai lari lihat handphone, ya. Hiburan dunia, mengurung diri di kamar, apapun, ya, supaya lupa. Tapi sayangnya tidak bisa lupa, tidak hilang. Rasa sepi itu malahan semakin mencekam, semakin kosong. Tetapi setelah dikaruniai Roh Kudus, para murid tidak lagi lari. Jangan lari. Dalam bacaan pertama, setelah Stefanus itu dirajam mati, para murid yang menyaksikan itu, yang mengetahui itu, tidak lari ketakutan. Justru para murid mau berjuang menghadapi, makin semangat mewartakan Yesus yang barangkali itu mereka menantang maut. Ya. Maka mari kita mohon karunia Roh Kudus untuk tidak lari, melainkan peluklah segala kesepian itu. Peluklah segala kesedihan dan persoalan yang kita hadapi. Berusahalah terus berbuat baik walau nampak tidak ada artinya. Teruslah berjuang untuk mau mengampuni meski merasa menyakitkan. Teruslah tekun dalam doa-doamu meski belum dikabulkan.
Dan di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan. Maka justru semua itu harus didekati, dimasuki dan dihadapi. Ketika kita merasa kesepian, masuklah dalam keheningan. Tambah doamu dengan membaca dan merenungkan kitab suci atau menulis diary. Masuki rasa sepi itu. Ketika kamu merasa sedih, masuklah dalam kesedihan itu, menangislah dan berdoalah. Ketika ada persoalan, tenangkan dirimu, lihat secara jernih apa akar persoalannya dan bagaimana kamu harus mengambil keputusan. Berdoalah agar dimampukan menyelesaikan persoalan itu. Di sanalah Roh Kudus membimbing kita. Dan di sanalah Tuhan hadir dan menjumpai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Kita selalu disertai, selalu ditemani. Ia selalu ada bersama kita dan Roh Kudus akan membimbing kita untuk merasakan itu, kehadiran Tuhan. Amin.